Benar-benar bikin geleng kepala. Poros mobil patah sih masih bisa dimaklumi, tapi kalau kunci pas sebesar ini bisa rusak seperti itu, benar-benar sulit dipercaya. Soalnya, kunci pas ini warisan turun-temurun dari generasi sebelumnya, dan kalau beli, baru harganya juga lumayan mahal. Jadi pria bernama Luhut ini memutuskan untuk mencoba memperbaikinya ke bengkel Mr. Laoba. Dan siapa sangka, Mr. Laoba benar-benar mau menerima perbaikan itu, dengan harga cuma Rp1.000 saja. Ironisnya, di luar sana yang rusak jauh lebih besar dari kunci pas. Tapi entah kenapa tak satu pun dibawa ke bengkel. Karena bentuk kedua ujung kunci pas ini cukup rumit, sebelum memperbaiki, Mr. Laoba harus mengukur dengan teliti. Mulai dari lebar bukaan, sudut, hingga dimensi keseluruhan. Setelah mendapatkan data yang akurat, barulah bagian yang rusak dipotong dengan presisi. Untuk menjaga kekuatan kunci secara keseluruhan, ia memutuskan menggunakan sebongkah besi padat, lalu menyalin bentuk kepala kunci pas lama secara 1:1. Kalau semua proyek negeri ini diukur seakurat Mr. Laoba mengukur baut, mungkin yang bolong bukan lagi anggaran, tapi rasa percaya rakyat. Namun, karena ketebalan besi pengganti berbeda jauh dari aslinya, Mr. Laoba harus mengikis permukaannya sedikit demi sedikit, agar ketebalannya sama persis. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Meski bentuk bukaan kunci sudah tergambar jelas, bagian tepi yang tidak beraturan masih menyisakan banyak logam berlebih. Dalam kondisi alat dan bahan terbatas, ia tetap tenang, sabar, tak mudah tersinggung oleh hasil kerja kerasnya sendiri. Kalau Mr. Laoba hidup di zaman sekarang, mungkin dia satu-satunya yang tak akan marah dijadikan meme. Karena bagi dia, dijadikan meme berarti hasil karyanya diingat, bukan dicemooh. Sayangnya, tak semua punya mental baja sekeras logam yang ia bubut. Alih-alih menggunakan mesin freeze seperti biasa, Mr. Laoba memilih memanfaatkan mesin bubut untuk perlahan mengikis bagian logam yang tidak perlu. Gerakannya halus tapi pasti, dan efisiensinya luar biasa. Tak butuh waktu lama, sisa logam di sekeliling berhasil dibersihkan. Untuk bagian dalam bukaan yang berbentuk rongga, ia terlebih dahulu mengebor lubang pandu, lalu menggunakan pisau bubut untuk mendekati garis bentuk yang sudah ditandai, menghilangkan sisa material hingga bentuknya sempurna. Dan di sini perbedaan paling jelas, Mr. Laoba bekerja berdasarkan tanda yang ia buat sendiri, bukan tanda tangan orang lain. Setelah itu, ia memotong sisa pinggiran luar yang tidak diperlukan, hingga akhirnya bentuk dasar kepala kunci baru terlihat jelas. Meskipun masih ada beberapa detail kecil yang sulit dikerjakan di mesin bubut, Mr. Laoba menyempurnakannya menggunakan mesin partai gerinda dengan sangat hati-hati. Tahap terakhir, kepala kunci baru disambungkan ke gagang lamanya dengan teknik pengelasan 360 derajat tanpa celah, memastikan hasil sambungan kuat dan rapi. Setelah melalui proses penghalusan dan pemolesan akhir, kunci pas warisan itu kembali seperti baru. Sementara di luar sana, yang retak bukan besi, tapi janji, dan sayangnya, tak ada tukang las seahli Mr. Laoba untuk menyatukannya kembali. Mr. Laoba pun menutup hari dengan senyum puas, sekaligus mengantongi Rp1.000 sebagai upah dari keahlian tangannya yang luar biasa. Karena di dunia Mr. Laoba, hasil kerja diukur dari kekuatan sambungan, bukan dari seberapa tebal laporan pencapaian.